Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Abdul Samad. Saya merupakan mahasiswa pasca sarjana di Teknik Elektro Universitas Hasanuddin. Mengenai tugas mata kuliah analisis ekonomi energi, hari ini saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul Pendekatan Manajemen Kongesti atau Kemacetan pada Sistem Tenaga Listrik yang direstrukturisasi, berikut masalah dan tantangan utamanya. Jurnal ini dibuat oleh Aishwarya Narain, SK Srivastava, dan SN Singh. Ketiga penulis ini berasal dari Madan Mohan University of Technology, India. Kemudian jurnal ini diterbitkan oleh Elsevier dalam Jurnal Kelistrikan. Jurnal ini dapat dikatakan sangat baru karena diterbitkan pada bulan April 2020. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, industrialisasi dan standar hidup masyarakat dari hari ke hari, kebutuhan akan energi juga semakin meningkat. Nah, untuk memenuhi permintaan pengguna akhir, jaringan transmisi kadang dibatasi karena tidak mampunya dalam menampung daya atau yang biasa disebut dengan kemacetan. Di pasar listrik yang semakin kompetitif, kemacetan di jaringan transmisi lebih banyak dibandingkan dengan sistem tenaga konvensional. Mengapa ini terjadi? Karena jumlah daya yang dibutuhkan tidak mampu mengalir di sisi transmisi karena telah mencapai limit tertentu. Ketika batas beban berlebih, kemacetan akan terjadi di jaringan, menurut Chung dan kawan-kawan pada tahun 2015. Kemudian di Kumar dan kawan-kawan pada tahun 2005 telah disediakan survei bibliografi mengenai manajemen kemacetan dengan mempertimbangkan semua aspek penting seperti efek, masalah, dan tantangan. Ketika industri tenaga listrik bergerak menuju restrukturisasi sistem tenaga, beberapa tantangan kunci dan masalah bermunculan, seperti kemacetan, harga, operasi, dan manajemen. Pelanggaran pemuatan jalur bus terhadap batas tegangan dari sistem tenaga dikenal sebagai kemacetan. Kemacetan di sistem ini dapat disebabkan oleh operasi yang akan menyebabkan operasi yang tidak ekonomis atau akan mengakibatkan terjadinya pemadaman listrik. Pemadaman sistem yang saling berhubungan dengan gangguan dalam sistem dalam pasar listrik yang kompetitif yang sedang berkembang, manajemen kemacetan memainkan peran penting dalam pengoperasian sistem tenaga listrik yang ekonomis, aman, dan stabil. Dalam makalah ini, beberapa karya literatur penting yang diusulkan untuk pengelolaan kemacetan dianalisis secara kritis. Berbagai algoritma optimasi yang dikembangkan untuk mengurangi kemacetan juga dibahas secara rinci pada penelitian ini. Sebelum masuk pada inti dalam jurnal ini, baiknya kita mengetahui apa itu yang disebut kemacetan pada sistem tenaga listrik. Kemacetan sering terjadi pada sisi transmisi, yang dimana kondisi daya yang mengalir pada saluran melebihi batasan daya maksimum yang dapat dipikul oleh saluran. Kemacetan yang terjadi pada saluran transmisi merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam menjamin sistem beroperasi dalam kondisi yang handal dan aman. Dalam slide ini terdapat banyak sekali teknik optimasi yang digunakan dalam mengelola kemacetan. Sebagai contoh, BHN atau Black Hole Algorithm, yang dimana Ramachandran 2016 mengusulkan pola perubahan pembangkitan daya aktif untuk mengurangi kemacetan pada sistem. Tujuan utama adalah untuk mengurangi biaya penjadwalan, pembangkitan, dan biaya kemacetan pada transmisi. Kemudian pada 2019, Bahera dan Mohanty mengusulkan metode optimasi IGWO. Metode optimasi IGWO ini merupakan perkembangan dari metode optimasi GWO, yang dimana dalam penelitian ini pada 25% dan 50% kondisi kelebihan beban. Hasilnya dibandingkan dengan optimasi GWO yang asli sebagai
validasi dari sistem sebelumnya. Kemudian pada tahun 2019, Saputi dan Kim membahas tentang pengoptimalan teknik baru yang disebut sebagai Multi-Objective Glowworm Swarm Optimization atau MOGSO. Sebagai multi tujuan manajemen kemacetan. Pada studi ini, dua kondisi telah dipertimbangkan, yaitu dengan penawaran dan tanpa penawaran. Algoritma ini juga membantu untuk menghasilkan solusi yang optimal untuk Pareto dalam pengelolaan kemacetan. Kemudian pada tahun 2018, Cintam dan Daniel mengusulkan metode optimasi meta heuristic Saturn-Bird optimization atau yang biasa disingkat dengan SBO dalam mengelola kemacetan. Pendekatan yang dilakukan pada metode ini adalah penjadwalan ulang pada pembangkitan untuk mengurangi biaya kemacetan. SBO ini terbukti memberikan hasil yang lebih unggul dibanding RSM, SA, HPSO, FA, dan EP. Kemudian pada slide ini metode-metode dalam manajemen kemacetan digambarkan. Terdapat beberapa metode manajemen kemacetan dalam deregulasi sistem tenaga. Semuanya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pada sisi pembangkitan, sisi transmisi, dan sisi konsumen. Berikut ini seperti pada sisi pembangkitan, terdapat metode yang disebut dengan optimal location atau size of DG atau distributed generation. Kemudian yang kedua adalah generation rescheduling atau penjadwalan ulang pada pembangkit. Kemudian pada sisi transmisi terdapat 3 metode yang digunakan, yaitu optimal power flow atau yang biasa disingkat dengan OPF, kemudian location atau placement of fixed devices atau yang biasa disingkat dengan FEX, kemudian menggunakan teknologi OTC based. Kemudian yang terakhir adalah pada sisi pelanggan, yang dimana terdapat berbagai macam model. Yang pertama yaitu demand response analysis, zonal pricing, nodal pricing, load curtailment, first come first serve, auctioning atau pelelangan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan market splitting atau pembagian pasar, kemudian counter trading. Nah, berikut ini adalah metode-metode dalam manajemen kemacetan. Terdapat beberapa metode manajemen kemacetan dalam deregulasi sistem tenaga, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pada sisi pembangkitan, sisi transmisi, dan sisi konsumen. Yang pertama adalah penjadwalan ulang pembangkit. Penjadwalan ulang pembangkit merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk mengatasi kemacetan. Seperti pada 2008, Duta dan Singh mengusulkan metode untuk memilih generator berdasarkan faktor sensitivitasnya dalam aliran daya pada jaringan transmisi. Kemudian terdapat beberapa faktor yang dihitung dalam manajemen kemacetan. Faktor ini membantu menemukan lokasi optimal perangkat FEX. Nah, ini perangkat FEX. Kemudian pada tahun 2011, Chan dan kawan-kawan mengusulkan pengurangan pada biaya manajemen kemacetan atau congestion management charge. Sebagai tujuan utama penelitian ini menggunakan algoritma PSO. Aspek ekonomi dan keamanan juga diperhatikan dalam studi ini. Indeks sensitivitas kemacetan standar telah digunakan untuk mengidentifikasi jalur-jalur yang padat. Kemudian Flexible AC Transmission System atau FACS atau yang biasa disingkat dengan FACS digunakan untuk kompensasi daya reaktif di saluran transmisi. Sistem ini meningkatkan kemampuan memuat saluran transmisi dan mengurangi kehilangan daya. Kemudian pada tahun 2018, Sapati menyajikan metode untuk menangani kemacetan dengan saluran transmisi. Multi-objektif dalam penelitian ini diubah menjadi objektif tunggal, yang dimana
untuk meminimalkan kapasitas optimal dari pembangkit yang didistribusikan. Kemudian Su dan kawan-kawan pada 2018 menawarkan metode hybrid antara distributed generation dan OPF untuk mengurangi kemacetan pada jaringan serta mampu meningkatkan manfaat sosial dan ekonomi sambil menjaga keseimbangan permintaan. Kemudian saat sistem tenaga diregulasi ulang, beban berlebih meningkat di saluran sehingga penting untuk melacak kapasitas transfer daya yang tersisa dalam sistem. Kemampuan ATC atau Available Transfer Capacity berperan dalam kasus seperti ini. Kemudian, ini kita fokus pada manajemen kemacetan berbasis pasar. Yang pertama ada lelang. Ada dua jenis pelelangan, yaitu pelelangan implisit dan pelelangan eksplisit. Kemudian metode yang kedua adalah pembagian pasar atau splitting atau market splitting. Dalam metode ini, listrik dibawa dari pertukaran daya di harga terendah dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Metode ini sangat disarankan karena kualitas tindakannya yang fleksibel dan cepat. Itu juga dikenal sebagai metode alokasi karena dapat mengalokasikan kapasitas hingga mencapai batasnya. Kemudian yang ketiga adalah zonal pricing, atau konsep utama dari sistem ini adalah membagi sistem ke dalam zona-zona yang saling terhubung dalam satu jaringan atau satu grid. Kemudian yang keempat adalah nodal pricing. Nodal pricing ini adalah biaya marginal yang diperoleh dari kenaikan daya berikutnya di jaringan. Menurut teori ini, setiap peserta harus dikenakan biaya berdasarkan harga nodal yang tersedia dalam sistem. Kemudian yang terakhir adalah harga permintaan, di mana metode manajemen kemacetan ini memberikan kesempatan untuk pelanggan berpartisipasi dalam pasar energi. Pelanggan diberikan insentif jika mereka mengubah konsumsi listriknya atau mengurangi konsumsi listriknya ketika terjadi kemacetan pada transmisi. Kemudian yang terakhir adalah permasalahan dan tantangan dalam manajemen kongesti atau manajemen kemacetan. Manajemen kemacetan adalah tugas yang menantang dalam mempertahankan keamanan dan stabilitas sistem, menurut Al-Afkosi, Pakale, dan kawan-kawan pada 2010. Salah satu tantangan utama dalam manajemen pada sisi permintaan adalah untuk mengelola efisiensi, beban yang tidak terkendali, dan masalah perubahan iklim yang terjadi karena struktur pasar yang tidak tepat, serta kurangnya insentif dan infrastruktur. Ada beberapa masalah dan tantangan dalam pengelolaan kemacetan yang disorot dalam penelitian ini. Yang pertama adalah, seperti diketahui bahwa cara terbaik untuk mengatasi kemacetan adalah dengan menjadwal ulang daya aktif. Namun, penjadwalan daya nyata mengubah aliran daya reaktif dan dapat menyebabkan masalah pada sistem daya yang lainnya. Oleh karena itu, penjadwalan ulang daya reaktif dan daya aktif akan meningkatkan kompleksitas masalah pada pengiriman energi listrik. Kemudian yang kedua adalah dalam perkembangan jaringan cerdas saat ini, ketersediaan sumber-sumber energi terbarukan juga dapat digunakan walaupun daya yang dibangkitkan sangat kecil. Oleh karena itu, kemacetan harus diatasi dengan cepat untuk menghindari masalah keamanan dan stabilitas serta metode yang cepat dan andal dibutuhkan dalam hal ini. Kemudian yang ketiga adalah berbagai teknik optimasi konvensional dan non-konvensional diterapkan untuk memecahkan masalah dalam congestion management atau pengelolaan kemacetan, namun masih dibutuhkan teknik komputasi cerdas yang kuat untuk merespon perubahan sistem. Kemudian masalah berikutnya adalah congestion management. Congestion management adalah masalah kompleks multitujuan. Oleh karena itu, pemodelannya sangat penting. Ada beberapa metode yang diusulkan dalam literatur menggunakan beberapa teknik perkiraan dalam memecahkan masalah dengan cepat, tapi mereka berasal dari optimal yang lokal. Berbagai faktor sensitivitas dan faktor distribusi transfer daya diusulkan selama kondisi tertekan. Akurasi metode ini menjadi perhatian utama, karena pemodelan yang akurat meningkatkan beban komputasi, dan oleh karena itu dibutuhkan hubungan yang baik antara perkiraan dan pemodelan. Dalam sistem mungkin terdapat perangkat fax dan operasinya yang bisa digunakan untuk mengurangi kemacetan dalam sistem.
tetapi biaya operasi dan masalah keuangan lainnya harus dipertimbangkan. Dan instalasi perangkat ini mungkin difokuskan untuk meningkatkan sistem stabilitas keamanan alih-alih sebagai konsisten manajemen, sehingga penggunaan perangkat ini dipertimbangkan sebagai tujuan yang kedua. Kemudian permasalahan berikutnya adalah di dalam sistem terdapat banyak perangkat yang dapat digunakan untuk mengontrol kemacetan, tetapi yang menjadi pertimbangan utama adalah biaya. Oleh karena itu, tindakan pengendalian dan koordinasi yang optimal perlu dipertimbangkan. Terdapat pasar yang berbasis pada teknik manajemen kemacetan. Penetapan jaringan dan kebijakan transmisi dapat dimanfaatkan dengan benar sembari membenahi pengelolaan kemacetan pada jaringan. Sebagian besar metode yang digunakan adalah perangkat manajemen kemacetan statis, tapi perlu juga dipelajari dan dipertimbangkan mengenai perangkat manajemen kemacetan yang dinamis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah karena peningkatan permintaan dan tegangan listrik, jalur transmisi mungkin tidak dapat mengirim listrik kepada konsumen. Hal ini menyebabkan kemacetan di sistem transmisi. Mengatasi kemacetan dalam waktu singkat merupakan tantangan dan tugas dalam sistem tenaga listrik saat ini. Makalah ini mengulas semua metode manajemen kemacetan dengan teknik optimasi yang berbeda untuk mengurangi kemacetan dalam sistem. Manajemen kemacetan adalah tugas yang menantang untuk mempertahankan keamanan dan stabilitas sistem. Salah satu tantangan utama dalam manajemen pada sisi permintaan adalah untuk mengelola efisiensi, beban yang tidak terkendali, dan masalah perubahan iklim karena struktur pasar yang tidak tepat, serta kurangnya insentif dan infrastruktur. Terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.